Ya, pemerintah Provinsi Jakarta hari ini secara resmi melaksanakan pembongkaran perdana tiang monorail di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selama proyek pembongkaran, akan ada penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said. Dinas Perhubungan Jakarta akan melaksanakan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan pembongkaran tiang monorail. Pekerjaan pembongkaran dilaksanakan di sepanjang Jalan HR Rasuna Said di sisi timur dengan titik awal setelah Jalan Gembira hingga titik akhir di Jalan Jenderal Gatot Subroto atau Simpang Kuningan. Kegiatan pembongkaran diawali dengan groundbreaking di sekitar stasiun LRT Setiabudi. Selama kegiatan berlangsung, jalur lambat Jalan HR Rasuna Said sisi timur akan ditutup sementara. Pemirsa, warga ibu kota mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta untuk segera membongkar tiang monorail. Meski demikian, warga meminta agar pembongkaran tidak mengganggu mobilitas warga. Luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Selain itu, untuk pemandangan juga kira-kira mengganggu nggak Bu? Pemandangan kota? Kalau dengan begini sih mengganggu ya gitu ya. Tapi kalau diratain kayaknya enggak deh. Akhirnya ya, soalnya udah lama banget ya jelas. Pemandangannya kok jadi nggak indah kan, jadi kalau dicabut happy sih harusnya. Jadi lebih bagus lah. Oke, kemudian kan rencananya akan ada di pelebaran jalan setelah dicabut, kira-kira gimana? Soalnya bagus juga, soalnya di sini kan macet terus ya. Macet banget, jadi kayak kalau misalnya dipelebarin lagi harusnya lebih bisa mengurangi macet. Bagus sih, cuman tapi kayak harus dipikirin sih, misalkan kayak rush hour gitu nanti bakal menimbulkan kemacetan atau enggak, terus akan mengganggu mobilitas orang lain gitu atau enggak gitu sih. Ya, pemirsa, pembongkaran tiang monorail di kawasan Kuningan dilakukan hari ini. Selama proyek pembongkaran, Dinas Perhubungan Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas. Dan pemirsa, kita akan ikuti situasi terkini pembongkaran tiang monorail yang akan dilaporkan oleh Amrina Rida bersama juru kamera Ari Setiawan dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Amrina. Bagaimana keadaan di sekitar pembongkaran monorail ya, dan apakah dan juga pemirsa untuk pembongkaran tiang monorail ini sendiri benar sekali bahwa akan dimulai pada hari ini. Nah, untuk pembongkaran tiang monorail ini sebenarnya akan dilakukan keseluruhan di malam hari, Vina dan juga pemirsa, sehingga untuk siang hari ini begitu ya, kalau kami pantau memang nampaknya di sepanjang Jalan HR Rasuna Said ini belum terlihat adanya petugas ataupun juga pihak petugas Dinas Perhubungan yang melakukan pengaturan lalu lintas. Dan untuk arus lalu lintas pun juga sekarang di Jalan HR Rasuna Said masih berjalan dengan normal karena baik kedua jalur lambat ataupun juga jalur cepat ini masih dibuka. Nah, ini adalah situasi terkini dari juru kamera kami Ari Setiawan yang memperlihatkan tiang-tiang monorail yang mangkrak kurang lebih 20 tahun lamanya. Kalau kita lihat memang hanya terdiri dari tiang-tiang besi saja. Dan memang di sekeliling tiang-tiang besi ini sekarang sudah dipasang adanya garis penanda begitu ya, yang menandakan bahwa akan dimulai adanya pembongkaran. Dan memang di sepanjang jalur tiang monorail yang mangkrak ini nanti dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan akan melakukan pembongkaran. Secara total ada 109 tiang monorail yang didirikan sepanjang Jalan HR Rasuna Said lalu ke arah Jalan Gatot Subroto dan nanti secara bertahap akan dilanjutkan menuju ke arah Senayan. Dari 109 tiang monorail yang akan dibongkar, ini memang secara total dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan biaya 254 juta hingga 300 juta rupiah untuk biaya pembongkarannya. Namun secara total ada 100 miliar rupiah yang dianggarkan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk nantinya merevitalisasi jalan-jalan bekas tiang-tiang yang nantinya sudah dibongkar. Dan nanti 100 miliar rupiah tersebut akan dianggarkan untuk membangun pelebaran pedestrian, lalu juga membangun halte bus Transjakarta di sisi jalan
HR Rasuna Said, lalu juga akan menambah jumlah lampu penerangan dan juga akan ditambah jalur sepeda. Dan nantinya tentunya usai tiang-tiang monorail ini akan selesai dibongkar, nanti jalanan juga akan diratakan sehingga untuk lajur kendaraan di Jalan HR Rasuna Said ini akan bertambah menjadi 3 lajur dan 1 lajur sepeda. Dengan adanya pelebaran jalan dan juga penambahan jalur cepat dari pembongkaran tiang monorail ini diharapkan mampu menambah efektivitas arus lalu lintas hingga 18%, sehingga diharapkan mampu mengurangi adanya kemacetan di Jalan HR Rasuna Said ini. Nah, untuk pembongkaran ini akan dilakukan di malam hari mulai pada pukul 23 ataupun juga 11 malam hingga pada pukul 5 subuh, dan targetnya untuk 1 tiang nanti akan dibongkar dalam 1 malam, sehingga untuk seluruh 109 tiang monorail yang dibongkar ini targetkan akan selesai selama 3 bulan lamanya dan nanti akan dilanjutkan hingga bulan September 2026, yakni adalah pembangunan jalan dan juga revitalisasi jalan. Kita akan pantau terus begitu ya Vina, bagaimana proses pembongkaran tiang monorail ini dengan harapan Jalan Rasuna Said yang selama ini memang cukup berkurang gitu ya estetikanya, dikarenakan adanya tiang monorail ini bisa jauh lebih baik lagi dan juga akan bisa memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki ataupun juga pengendara kendaraan. Sementara demikian, kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih Amrina Rida atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ketika jalur khusus sepeda dipakai semena-mena oleh pengendara bermotor, timbul aksi melawan dari pesepeda. Aksi seorang pesepeda perempuan mengadang pengendara motor di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat viral di media sosial. Inilah aksi seorang pesepeda perempuan yang berani mengadang pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda. Sejumlah pengendara motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya, para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat, di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. 2 petugas Satpol PP sibuk memberikan arahan kepada pesepeda yang dianggap mengadang laju para pemotor. Belum ada tanggapan langsung dari pihak Satpol PP Jakarta terkait aksi petugasnya yang berada di dalam video ini. Gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh situ Kak. Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daru Gutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Warda Tinamawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Daru Gutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Bawa. Ibu 1 orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perjinahan oleh Warda Tinamawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.